3. Laporan keuangan eksternal. Dalam menyusun laporan keuangan eksternal, biaya-biaya harus dikelompokkan berdasarkan fungsi. Nah, bisa dilihat pada tabel di atas, biaya pembelian bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead termasuk biaya produksi. Sedangkan biaya administrasi dan biaya penjualan termasuk biaya periodik. Mengapa demikian? Akan saya jelaskan pada slide berikutnya pada laporan laba rugi perusahaan manufaktur. Salah satu tujuan diperhitungkannya biaya produksi pada suatu produk adalah untuk menciptakan laporan keuangan eksternal yang berkualitas. Dengan cara apa? Dengan cara memisahkan kategori biaya yang masuk dalam proses pengerjaan secara langsung maupun kategori biaya yang dikeluarkan namun tidak masuk dalam proses pengerjaan secara langsung seperti biaya administrasi dan biaya penjualan. Nah, mengapa sih pemisahan pos-pos ini bisa terjadi? Hal ini terjadi karena biaya produksi ini dipandang sebagai harga pokok produksi, sedangkan biaya administrasi dan biaya penjualan dipandang sebagai biaya periode. Maka dari itu, biaya produksi yang melekat pada produk yang sudah terjual dilaporkan sebagai harga pokok penjualan pada laporan laba rugi. Sedangkan biaya produksi yang melekat pada produk yang belum terjual dilaporkan pada persediaan di dalam neraca. Sebelum menyusun laporan laba rugi, perusahaan harus memperhitungkan harga pokok produksi dalam laporan harga pokok produksi dan biaya unit yang diselesaikan sebagian dilaporkan dalam biaya barang pada proses awal dan biaya barang pada proses akhir. Selanjutnya, ada contoh laporan laba rugi perusahaan manufaktur untuk tahun berakhir 31 Desember 2017. Di situ ada penjualan sebesar 2.800.000 dikurangi harga pokok penjualan, persediaan awal barang jadi sebesar 500.000 ditambah harga pokok produksi 1.200.000, kemudian menghasilkan barang yang tersedia untuk dijual dan dikurangi persediaan akhir barang jadi sebesar 300, menghasilkan margin kotor sebesar 1.400.000. Kemudian dikurangi beban operasional, beban penjualan dan beban administrasi sebesar 900, menghasilkan laba sebelum pajak sebesar 500.000. Laporan laba rugi perusahaan jasa. Pada perusahaan jasa, perhitungan biaya jasa yang terjual berbeda dengan biaya penjualan pada perusahaan manufaktur. Pada perusahaan jasa tidak memiliki persediaan awal atau persediaan akhir barang jadi karena tidak mungkin perusahaan menyimpan jasa. Kalau dibandingkan dengan perusahaan manufaktur, biaya penjualan jasa dapat disamakan dengan harga pokok produksi. Oke, kita lanjut ke pembahasan berikutnya yaitu jenis-jenis sistem akuntansi manajemen. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Rido Pratama Aji dengan NIM 1808 1030 1129. Dalam sistem akuntansi manajemen terdiri dua jenis sistem. Yang pertama adalah sistem berdasarkan fungsi atau yang kita kenal sebagai FBM, Functional Based Management, maupun sistem berdasarkan aktivitas atau ABM, Activity Based on Management. Sistem berdasarkan fungsi atau FBM dalam tinjauan biaya yaitu biaya sumber daya yang dibebankan kepada unit-unit yang berfungsi. Kemudian produknya. Tujuan perhitungan harga pokok dari perhitungan biaya berdasarkan fungsi dapat dipenuhi dengan pembebanan biaya-biaya produksi ke persediaan dan harga pokok penjualan untuk laporan keuangan eksternal. Sedangkan dalam tinjauan biaya ABM, Activity Based on Management, sistem akuntansi berdasarkan aktivitas, proses manajemen yang digunakan untuk menyediakan informasi oleh suatu dasar aktivitas atas dasar analisis biaya untuk mengembangkan keuntungan organisasi. Activity Based Management mencakup pembuatan keputusan sebagai berikut. Nomor 1, memodifikasi harga, bauran pokok dan bauran pelanggan. Nomor 2, meningkatkan hubungan dengan pemasok dan pelanggan. Nomor 3, meningkatkan rancangan produk dan jasa. Nomor 4, membuat aktivitas lebih efisiensi. Nomor 5, mengurangi kebutuhan untuk membentuk aktivitas yang tidak perlu dan yang tidak menciptakan nilai pelanggan. Tinjauan efisiensi operasional FBM menyediakan informasi untuk perencanaan dan pengendalian adalah tujuan lainnya dari akuntansi manajemen untuk mengendalikan pembebanan biaya
untuk unit organisasional, dan kemudian menuntut tanggung jawab unit manajer organisasial untuk mengendalikan biaya yang dibebani. Sedangkan dalam tinjauan efisiensi operasional ABM, Activity Based Management, manajemen berdasarkan aktivitas fokus pada aktivitas manajemen dengan tujuan memperbaiki nilai yang diterima oleh pelanggan dan profit yang diterima dengan menyediakan nilai ini. Berikut kita paparkan tabel perbandingan antara sistem manajemen biaya berdasarkan fungsi FBM, begitupun juga sistem manajemen biaya berdasarkan aktivitas atau ABM. Bisa kita lihat bersama, kalau itu berdasarkan fungsi, penggerak berdasarkan unit. Kalau itu berdasarkan aktivitas, penggerak berdasarkan unit dan non-unit. Lalu yang nomor 2, kalau itu berdasarkan fungsi, insentif dalam pengalokasian. Sedangkan kalau itu berdasarkan aktivitas, insentif dalam penelusuran. Lalu nomor 3, penghitungan harga produk secara sempit dan terkesan kaku untuk yang fungsional based management. Sementara itu yang activity based management, penghitungan harga pokok produk secara luas dan fleksibel. Dan juga untuk nomor 4, fokus pada pengelolaan biaya kalau itu FBM. Lalu untuk itu IBM, fokus pada pengelolaan aktivitas. Yang nomor 5, informasi tentang aktivitas itu sedikit jika itu dalam FBM. Begitupun kalau kita lihat berdasarkan IBM, informasi aktivitas lebih terperinci. Dan nomor 6, kalau itu FBM, memaksimalkan kinerja individual. Kalau itu IBM, memaksimalkan kinerja seluruh sistem. Lalu yang terakhir, untuk itu FBM, penggunaan ukuran keuangan untuk kinerja. Kalau itu IBM, penggunaan ukuran keuangan dan non keuangan untuk kinerja. Jadi kita bisa lihat bahwasannya IBM lebih banyak mengcover secara keseluruhan daripada itu